Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan yang ketiga pada mata kuliah Mikroekonomi 1. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah maksimisasi utilitas dan pilihan. Secara lebih detail, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini cukup banyak. Seperti yang terlihat pada outline, kita akan mempelajari mengenai beberapa catatan tentang model ekonomi. Kita lanjutkan dengan prinsip dasar optimasi. Lalu kita akan bahas mengenai garis anggaran kurva indifferent dan di mana titik keseimbangannya. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah kasus N barang. Lalu kita akan lanjutkan mengenai makna Lagrange multiplier, karena sebelumnya kita akan bahas bagaimana kita mencari solusi dengan Lagrange. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai solusi pojok, dilanjutkan dengan fungsi utilitas, di dalamnya kita akan bahas khusus terkait dengan Cobb-Douglas dan Chess, dan bagaimana cara mencari solusinya. Lalu kita lanjutkan dengan indirect utility function, dengan prinsip lamsam, yaitu membahas mengenai pajak, dan nanti kita akan gabungkan kedua konsep ini, dan terakhir kita akan bahas mengenai minimisasi pengeluaran. Sekarang mari kita masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu catatan tentang model ekonomi. Aspek pertama yang cukup banyak dikritisi terkait dengan model ekonomi adalah terkait dengan lightning calculation atau perhitungan kilat. Kita sudah memiliki model, baik itu yang simple maupun yang kompleks, namun dalam prakteknya tidak terbayang bagaimana individu bisa melakukan perhitungan kilat mencari solusi dari persamaan utilitas yang dia miliki guna mencapai kepuasan maksimum, karena setiap saat ya manusia atau individu tidak selalu berhadapan dengan komputer dan mencari solusinya. Terkadang kalau kita lihat di dalam supermarket ya, ketika orang belanja, maka dia akan mengambil barang dan terkesan sedikit seperti secara acak ya. Namun demikian ya, di dalam pemodelan ekonomi kita membuat sebuah persamaan yang cukup rigid ya, dan ini tentu menjadi pertanyaan bagaimana individu bisa melakukan perhitungan kilat dari model tersebut. Satu hal yang diargumenkan oleh para ekonom adalah bahwa model ekonomi itu pada dasarnya hanya mengasumsikan seakan-akan, ya sekali lagi mengasumsikan seakan-akan individu melakukan perhitungan cepat tersebut ya, meskipun dalam kenyataan bukan secara teknis dilakukan dengan menggunakan komputer ataupun alat bantu lainnya. Yang kedua adalah terkait dengan aspek bahwa ada kesan model ekonomi itu menangkap karakter manusia yang terlalu egois dan hanya berpusat pada dirinya sendiri. Secara real ya di lapangan bahwa kadang manusia tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, mungkin dia ada perasaan ingin berjiwa berlaku sosial dan lain sebagainya, dan sebenarnya ya model ekonomi mampu menangkap hal tersebut. Kenapa? Karena model ekonomi tidak membatasi kemungkinan didapatkannya kepuasan dari berbuat baik dengan sesama, misalkan dengan memberi charity, sumbangan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai prinsip dasar optimasi. Untuk memaksimum kepuasan, ya, dengan tentu saja kita terbatas pada sejumlah pendapat tertentu yang kita miliki, maka ada konsep dasar yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, diasumsikan bahwa individu menghabiskan seluruh pendapatannya untuk berkonsumsi, sehingga mendapatkan kepuasan. Sehingga di sini perlu diperhatikan bahwa kita bukan tidak ya, tapi lebih tepat adalah belum memasukkan aspek bahwa kita menabung sebagian dan menghabiskan sekian persen dari pendapatan. Di sini kita mengasumsikan kita habiskan semua pendapatan. Yang kedua, individu diasumsikan akan memilih kombinasi yang dikonsumsi di mana trade-off antara barang-barang sama dengan rasio harga di mana kedua barang tersebut dapat dipertukarkan di pasar. Trade-off antar barang ini seringkali juga kita representasikan dengan MRS pada kurva indifferent yang kita miliki atau kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada garis anggaran dan kurva indifferent ya. Coba diperhatikan pada slide ya bahwa kita memiliki kurva indifferent yang ditunjukkan dengan garis berwarna biru ya, dan di sini ada dua titik I per PY dan I per PX ya, di mana I per PY itu adalah kondisi di mana semua pendapatan kita belanjakan untuk Y, dan sebaliknya kalau kita habiskan semua untuk X maka kita berada pada titik I per PX ya. Dan kombinasi lainnya antara X dan Y itu ditunjukkan pada garis yang berwarna biru. Nah, ketika kita gabungkan dengan konsep kurva indifferent, ya tentu saja kita ingin mendapat kurva indifferent yang sejauh mungkin dari titik asal. Dan karena kita memiliki map kurva indifferent, ya maka di sini bisa dilihat ya di mana kemampuan kita
ya misalkan kita memilih di U1, ya maka ini sebenarnya tidak begitu rasional karena kita bisa berkonsumsi lebih tinggi lagi. Sehingga kita bisa memilih di U2 dan kita berkonsumsi di titik B. Ya, sehingga di sini kita miliki posisi optimalnya atau maksimumnya adalah pada titik B. Nah, sementara itu masih ada pilihan lain titik C, namun perlu diingat di sini C itu jauh di atas garis anggaran kita, jadi kita tidak memiliki kemampuan anggaran untuk mencapai titik tersebut. Nah, kembali kepada titik B, ya di sini kita akan mencapai utilitas maksimum dan kalian bisa lihat bahwa dua kurva yang kita bahas GA dan KI itu bersinggungan satu dengan lainnya, maka secara matematika ini bisa diartikan bahwa slope atau kemiringan garis anggaran itu sama dengan slope KI. Karena garis anggaran merupakan garis linier biasa atau kurva linier biasa, maka kemiringan adalah Px per Py. Sementara itu, KI adalah kurva indiferennya memiliki slope adalah MRS atau sama dengan min dy per dx, di mana U-nya itu konstan. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang pertama harus dipenuhi, yaitu pada saat maksimum, ya, atau kita katakan sebagai first order condition. Namun apakah ini sudah cukup? Ternyata tidak, ya. Dimana kita juga perlu mempertimbangkan second order condition. Kenapa? Karena bisa saja kita sudah menemukan titik B, ya, dan ternyata ya waktu kita lihat gambarnya tanpa kita duga kurva indiferennya berbentuk agak sedikit unik, ya, tidak seperti yang awalnya kita lihat, ya. Dan kalau seandainya kita hanya mengandalkan mengandalkan FOC, maka ada kemungkinan yang terpilih adalah titik A. Di mana di titik A ini sebenarnya bukan titik yang optimum, ya. Kenapa? Karena U-nya di U1, ya. Dan sebenarnya yang bersangkutan bisa atau dia bisa memilih, ya, titik B, di mana titik B ini berada pada U2 yang menandakan bahwa kepuasan yang didapatkan akan lebih tinggi. Oleh karena itu, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama, ya, dengan demikian kita harus pertimbangkan second order condition. Ya, dengan demikian kita bisa lihat bahwa nilai MRS-nya harus terus menurun, atau biasanya kita turunkan, ya, untuk yang kedua kalinya dan nilainya harus kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan bahas kasus N barang. Misalkan fungsi utilitas, ya, itu dituliskan sebagai berikut dengan arti utilitas yang bersangkutan didapatkan dengan mengkonsumsi X1, X2 sampai dengan Xn, lalu akan terbatas kepada kendala anggaran, ya, di mana I sama dengan P1 kali X1 plus P2 kali X2 sampai dengan Pn kali dengan Xn, ya. Dan otomatis, ya, kalau kita sudah punya fungsi objektif di sini dan kita juga sudah punya fungsi kendala di sini, ya, ataupun constraint, maka kita bisa bangun fungsi Lagrange seperti yang ada di bawah, di mana objektifnya atau fungsi tujuan berada paling depan, ya. Dan di sini kalian bisa lihat kita memiliki lambda, atau bahasa lainnya adalah Lagrange multiplier. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari kondisi maksimum, ya? Tentu saja kita turunkan, ya, masing-masing secara parsial kepada X1 dan X2, ya, dan kita asumsikan dia sama dengan 0 agar tercapai first order condition-nya. Dan kalau seandainya kita lanjutkan perhitungannya, maka untuk setiap dua barang akan kita dapatkan hasilnya kira-kira seperti yang ada di slide ini, bahwa del U per del XI dibagi del U per del XJ sama dengan PI per PJ, di mana sebenarnya secara tidak langsung yang bagian atas menunjukkan ini adalah MUXI dan yang bawah adalah MUXJ. Dan dengan demikian alokasi optimal itu akan didapatkan, ya, ketika MRS XI untuk XJ itu sama dengan PI per PJ. Jadi secara umum tidak ada perubahan, ya, kesimpulan dari kondisi maksimum baik pada dua barang maupun pada N barang. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan Lagrange multiplier. Untuk memahami makna daripada Lagrange multiplier, ada baiknya kita lihat kembali persamaannya, ya. Kalau kita lihat persamaan sebelumnya, di slide sebelumnya, kita bisa mengeluarkan lambda, di mana lambda itu akan sama dengan del U per del X1 per P1, sama dengan del U per del X2 per P2, dan selanjutnya. Dan kalau saya tulis ulang lagi, seperti yang sudah saya ilustrasikan tadi, bahwa del U per del X1 itu menandakan adalah marginal utility dari X1.
Lalu kita bisa teruskan bahwa lambda sama dengan MUX1 dibagi P1 sama dengan MUX2 bagi P2 dan selanjutnya. Oleh karena itu, jika kita merujuk pada persamaan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa lambda secara tidak langsung menunjukkan tambahan kepuasan atau bahasa lainnya adalah marginal utilitas yang didapatkan dari setiap tambahan uang yang dikeluarkan. Yaitu di sini kita keluarkan dalam bentuk sebesar harganya yaitu P. Atau bahasa lainnya bisa dikatakan bahwa lambda adalah marginal utility of income. Nah, ketika persamaan kita atur ulang, maka bisa saja dari persamaan yang di atas ini, coba dilihat, kita punya persamaan yang saya kotak berwarna hijau. Ya. Kalau kita kembali atur ulang persamaannya, bisa kita dapatkan bahwa PI sama dengan MUXI per lambda. Dengan demikian, ya, maka harga di sini akan menunjukkan besaran yang mau dibayarkan konsumen untuk setiap unit terakhirnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi yang unik, yaitu yang kita kenal namanya corner solution atau solusi pojok. Ya. Corner solution itu menjelaskan bahwa ada suatu kondisi di mana pilihan individu yaitu akan terbatas pada satu jenis barang saja. Jadi dia akan memaksimumkan kepuasannya dengan mengkonsumsi satu jenis barang, walaupun dia memiliki dua barang ataupun dua komoditas. Ya. Nah, pada kasus demikian, ya maka kondisi maksimum ya itu tidak lagi bisa dipenuhi pada saat slope KI sama dengan slope GA ya. Ini sudah tidak berlaku kembali. Kenapa? Karena coba kalian lihat di sini bahwa yang akan dipilih adalah di U2 atau di solusi pojok, di mana di sini kita habiskan ya semua uangnya ya, atau pendapatannya untuk membelikan barang X ya. Nah, ini sering kali diilustrasikan dengan kasus di mana kalau ada seseorang yang dia punya penyakit diabetes ya, maka pilihan Y itu adalah gula, sedangkan X itu adalah misalkan pakaian ya, maka dengan demikian ya dia tidak akan berani untuk memakan gula. Atau misalkan dalam sehari-hari saat kita bicara mengenai orang muslim ya, ketika orang muslim di sini X-nya adalah daging sapi, sedangkan Y-nya adalah daging babi, maka sudah pasti ya yang bersangkutan tidak akan memilih kombinasi yang di dalamnya itu mengkonsumsi babi. Ya pasti dia akan menghabiskan semuanya untuk sapi. Nah, inilah disebut dengan solusi pojok. Nah, bagaimana cara kita menentukan kondisi maksimumnya atau FOC-nya? Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita menggunakan Lagrange ya. Namun jikalau sebelumnya kita sama dengankan dengan 0, di sini kita akan tuliskan kurang sama dengan 0 ya. Dan kalau seandainya kita kembali kepada persamaan ini, coba dilihat del R per del XI sama dengan del U per del XI, atau itu ada marginal utility minus lambda PI kurang sama dengan 0. Dan kalau saya atur ulang, maka saya akan dapatkan di sini ya bahwa PI itu akan lebih besar daripada del U per del XI per lambda, atau lebih besar daripada MUXI per lambda. Sehingga ya bisa kita artikan di sini bahwa setiap barang yang harganya melebihi marginal value-nya ya konsumen tidak akan membelinya ya, karena harganya itu jauh lebih besar daripada marginal value-nya. Ya, seperti halnya kalau kita bicara tadi untuk orang muslim ya, untuk babi ya marginal value sangat-sangat kecil sekali, sehingga berapapun harga yang dikasih ya itu juga orang masih mikir panjang ya, karena dia dilarang untuk memakan daging tersebut. Nah, kita akan lanjutkan mengenai contoh fungsi utilitas dan kita tunjukkan bagaimana cara kita mencari solusinya. Di sini kita asumsikan kita memiliki fungsi utilitas skop Douglas ya, di mana kita punya utilitas ditentukan oleh konsumsi barang X dan Y. Di sini kita punya X alpha dikali Y pangkat beta. Kita bisa atur fungsi Lagrange-nya. Di sini adalah fungsi tujuannya, ini adalah kendala anggarannya ya. Dan kalau kita turunkan masing-masing terhadap X dan Y dan juga lambda, kita akan dapatkan kurang lebih seperti ini. Dan kalau seandainya kita keluarkan lambda sama dengan lambda, coba dilihat di sini ya, yang persamaan pertama, ini kita akan dapatkan sekali lagi, coba dilihat alpha X pangkat alpha minus 1 kali Y pangkat beta sama dengan lambda kali PX ya. Di sini lambda ya bisa kita buat sama dengan lambda alpha X alpha minus 1 Y pangkat beta dibagi dengan PX ya. Jadi di sini dengan cara yang sama kita bisa gunakan metodenya untuk mencari lambda pada persamaan yang kedua. Dan kalau seandainya kita
kombinasikan atau kita hubungkan kedua persamaan tadi, kita akan dapatkan kurang lebih lambda Y dibagi beta X sama dengan PX per PY. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pahami bersama bahwa alfa plus beta harus sama dengan 1. Ya. Maka kalau seandainya demikian, ya saya bisa substitusikan ya, lambda plus beta sama 1, atau ya kita bisa tuliskan beta sama dengan 1 minus alfa. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini sehingga kita memiliki hasilnya seperti ini. Oleh karena itu, pada persamaan garis anggarannya, kita bisa tuliskan I sama dengan PXX ditambah 1 minus alfa dibagi alfa dikali PXX. Ya, di sini kita akan memiliki atau sama dengan 1 min alfa dikali PXX. Dan ketika kita lanjutkan, ya, kita cari solusinya untuk X, kita akan dapatkan bahwa X itu akan memberikan kepuasannya maksimum kalau kita konsumsi pada kondisi atau pada posisi alfa I per PX. Sedangkan untuk Y itu pada saat beta I per PY. Nah, ketika kita memiliki hasil seperti ini, ya sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa alfa dan beta itu menunjukkan share ya atau dia menunjukkan kontribusi atau tingkat kepentingan relatif ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada persamaan yang kita sudah tunjukkan di sini ya bahwa kita punya persamaan X bintang atau X star sama dengan alfa kali I per PX ya. Dan di sini maka bisa kita interpretasikan bahwa individu akan mengalokasikan alfa persen pendapatannya untuk membeli barang X dan beta persen dari pendapatannya untuk membeli barang Y. Ya, jadi ya sudah jelas ya kenapa pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa alfa dan beta itu menunjukkan tingkat kepentingan relatifnya. Nah, dalam contoh yang kita sudah bahas sebelumnya ya mengenai kopdoglas ini bisa dilihat ya bahwa salah satu kelemahan dari fungsi kopdoglas ini adalah kita memiliki share dari pendapatan ya untuk belanja komoditas tertentu yang relatif konstan ya. Padahal dalam kenyataannya ya share pendapatan yang kita belanjakan untuk membeli komoditas tertentu itu sering kali berubah. Dan ini tentu akan menyesuaikan dari perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ya penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan jenis fungsi lain yang lebih fleksibel. Pilihan fungsi lain yang cukup fleksibel dibandingkan dengan Cobb-Douglas adalah fungsi Chess ya. Di sini kalian bisa lihat ya, kalau saya punya fungsi Chess ya dengan dengan nilai elastisitas substitut itu adalah 0,5 ya. Di sini kita bisa lihat fungsi utilitasnya adalah seperti ini. Lagrange persamaannya akan menjadi seperti ini ya. Kalau saya cari ya solusinya, saya turunkan masing-masing terhadap X, Y, dan lambda, lalu saya sama dengan 0 ya, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, di mana di sini kalian bisa lihat ya, kita bisa dapatkan bahwa 0,5 X pangkat minus 0,5 sama dengan lambda PX ya, maka lambda itu akan sama dengan 0,5 kali X pangkat minus 0,5 dibagi PX. Cara yang sama kalian bisa lakukan untuk yang persamaan Y. Ya. Kalau misalkan itu kita hubungkan lambda sama dengan lambda, kita akan dapatkan Y per X pangkat 0,5 sama dengan PX per PY. Ya. Kalau seandainya ini kita substitusikan kembali ke dalam persamaan garis anggarannya yang ada di sini, ya, maka kita akan dapatkan bahwa X yang akan memberikan kepuasan maksimum itu akan mengikuti persamaan I dibagi PX dikali 1 plus PX per PY. Sementara itu untuk komoditas Y ya yang akan memberikan kepuasannya maksimum itu adalah pada kondisi I dibagi PY dikali 1 plus PY per PX. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat ya bahwa X star itu ditentukan oleh PX per PY sementara itu Y star ditentukan oleh PY per PX ya. Sehingga dari sini bisa dilihat ya bahwa alokasi dari pendapatan untuk barang X dan Y itu tidak lagi konstan, tetapi ini akan tergantung pada rasio harga barang yang kita analisis. Nah, selanjutnya ya, kita akan masuk kepada pembahasan indirect utility function ya. Nah, ketika kita membahas indirect utility function ya, maka coba ingat sekali lagi ya. Pertama, tadi kita sudah bahas bahwa individu diasumsikan itu akan mendapatkan kepuasannya dengan mengkonsumsi barang X1, X2, dan selanjutnya. Ya. Dan kalau sebelumnya ya kita buat
dalam persamaan tujuan objektif, lalu kita buat kendala, lalu kita buat Lagrange ya. Dan di sini kita akan buat agak sedikit dibalik ya. Kenapa? Karena kita bilang adalah indirect, sehingga kita bahasnya adalah tidak langsung ya. Jadi fungsi utilitas yang kita bahas saat ini adalah fungsi utilitas tidak langsung. Sebelumnya kita selalu bahas bahwa fungsi utilitas ya itu akan sama dengan U X1, X2. Ya, di sini kita bilang langsung. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi X1, X2 itu langsung memberikan kepuasan U. Maka ini fungsi utilitas langsung. Kalau indirect agak sedikit berbeda. Mari kita lihat di sini. Ketika kita punya barang X1, X2 sampai dengan Xn, ya, maka berapa jumlah X1, X2 sampai dengan Xn yang akan memberikan kepuasan maksimum akan ditunjukkan oleh X star 1, X star 2, dan selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa X1 star yaitu akan ditentukan oleh faktor harga barang pertama, harga barang kedua, dan selanjutnya, dan juga pendapatan. Nah, oleh karena itu, ya, kalau seandainya kita miliki kondisi yang seperti ini, maka ya, ketika kita ingin mendapatkan kepuasan yang maksimum, tentu saja kita akan pilih ya titik-titik konsumsi X1, X2 yang maksimum juga, yang akan memberikan kepuasan yang maksimum atau yang optimal. Nah, kalau seandainya kita masukkan semua X1, X2, X3, Xn star ya ke dalam persamaan utilitas, maka kita akan memiliki utilitas maksimum seperti yang saya garis bawahi. Dan kita sama-sama tahu bahwa masing-masing ini X1 star, X2 star itu dipengaruhi oleh P1, P2 sampai dengan Pn dan juga income, maka bisa juga kita tulis maksimum utility adalah V fungsi dari P1, P2 dan juga income. Oleh karena itu dapat kita artikan di sini bahwa tingkat optimal dari utilitas tergantung secara tidak langsung atau indirectly kepada harga dan pendapatan. Oleh karena itu, fungsi yang saya kasih tanda inilah yang kita sebut dengan fungsi kepuasan tidak langsung. Sekarang mari kita masuk kepada prinsip lamsam ya. Dan ini pada dasarnya kita berbicara tentang pajak ya. Tolong pahami ya bahwa pajak bisa dikenakan kepada pendapatan atau bisa juga dikenakan kepada barang ya. Sekarang bagaimana bedanya jika pajak tersebut dikenakan pada barang dan jika dikenakan pada pendapatan? Nah, pada pajak pendapatan, maka dengan demikian individu itu akan langsung dipotong pendapatannya dan selanjutnya dia akan putuskan bagaimana cara dia mengalokasikan pendapatannya itu sendiri ya. Nah, kalau seandainya pajak langsung dikenakan kepada barang bukan kepada pendapatan ya, maka otomatis ini akan mempengaruhi yang pertama tentu saja daya beli individu terhadap barang tersebut ya, karena dengan demikian akan lebih mahal ya dengan pendapatannya konstan, dan otomatis ya individu ini juga akan terdistorsi pilihannya terhadap barang yang dimaksud ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Sebelah kiri ya ini adalah pajak yang dikenakan pada barang ya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah pajak pada barang di mana awalnya kita punya GA-nya itu adalah di GA1 ini, lalu kita punya titik keseimbangannya atau optimalnya itu adalah pada titik A ya. Jadi kita berada pada U1. Namun ketika pajak diterapkan pada barang X, tentu saja harga barang X menjadi lebih mahal. Ingat di bawah sini adalah I per PX ya. Sehingga kalau PX naik tentu saja titik ini akan bergeser ke kiri ya, dan kita punya titik di sini sehingga kita punya GA2 ya. Dan titik keseimbangan kita yang baru berada di titik P. Nah, dengan demikian ya, dengan adanya pajak pada barang, maka utilitas individu itu akan mengalami penurunan. Lalu bagaimana kalau seandainya pajaknya dikenakan pada pendapatan? Ya, kalau dikenakan pada pendapatan, ya maka dengan demikian yang terjadi adalah pergeseran secara sejajar kurva garis anggaran. Ya, di sini kita tidak lihat garis yang biru, tapi coba lihat garis yang berwarna pink di sini. Ya, di mana ini menunjukkan ya posisi ya setelah adanya pajak pendapatan. Dan apa yang kalian bisa lihat di sini bahwa ketika kita berada pada GA yang baru, anggaplah misalkan ini adalah GA3 ya, maka kita akan memilih berkonsumsi pada titik C atau kita berada pada KIU3. Dan dengan demikian ya pajak pada pendapatan itu juga akan menurunkan utilitas, namun tidak separah jika seandainya pajaknya dikenakan pada barang X. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dampak terhadap pajak pendapatan jauh lebih kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kaitkan antara fungsi kepuasan tidak langsung dengan prinsip lamsam tadi? Nah, sekarang coba
ilustrasikan ya dengan menggunakan Cobb Douglas ya, alfa sama dengan beta kita asumsikan sama dengan 5. Ini kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau kita cari titik maksimumnya kita akan dapatkan X star sama dengan I per 2 PX, Y star sama I per 2 PY. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Maka kalau seandainya ini kita miliki lalu kita masukkan ke dalam persamaan ya, maka indirect utility function itu akan menjadi X star pangkat 0,5 dikali Y star pangkat 0,5, karena di sini kita punya alfa sama dengan beta sama 0,5. Dan dengan demikian kita akan memiliki adalah I dibagi dengan 2 PX pangkat 0,5 dikali PY pangkat 0,5. Ya, kenapa seperti ini? Ingat, X star-nya adalah I per 2 PX, Y star-nya adalah I per 2 PY. Ya. Kalau seandainya kita kalikan ya, I pangkat 0,5 kali I pangkat 0,5 jadinya adalah I. Ya. Lalu 2 PX ya, lalu di sini kita lihat ada pangkat 0,5 juga ya. Maka kita punya akar 2 PX pangkat 0,5. Lalu kita punya 2 PY, akar 2 PY pangkat 0,5. Ya. Akar 2 kali akar 2 ketemu 2. Sehingga kita punya I per 2 PX pangkat 0,5 per PY pangkat 0,5. Dengan asumsi bahwa harga barang X sama dengan 1, Y 4, dan income sama dengan 8, maka dari fungsi yang ini, ya, kita bisa cari berapa indirect utility function-nya, ya, berapa kepuasan yang akan dia dapatkan. Nah, dari sini kita akan memiliki 8 dibagi dengan 2 kali 1, ya, 2 di sini adalah sekali lagi merupakan titik yang depan ini, ya. 1 ini adalah PX, ya, karena dia pangkat 0,5 atau akar 1 sama dengan 1, kita punya di sini. Lalu PY 4, akar 4 ya berarti 2, berarti 8 dibagi 2 kali 2, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Inilah utilitas kita sebelum adanya pajak. Nah, kalau seandainya diadakan pajak, kira-kira seperti apa? Ya, maka otomatis dengan demikian harga barang X itu naik bukan lagi 1, melainkan sudah naik menjadi 2. Ya, karena 1 tambah 1, kita punya di sini 2. Dan kalau kita masukkan persamaan, kita akan miliki 1,41. Kita lihat turun dari 2 menjadi 1,41. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau seandainya pajak yang diterapkan adalah pajak pendapatan. Ya, ingat, kita asumsikan pertama adalah bahwa pemerintah mempertahankan target penerimaan pajaknya. Jadi kita hitung dulu berapa pajaknya dengan menggunakan asumsi dia Cobb Douglas ya, dan kita ikuti contoh sebelumnya. Maka kita punya berapa X yang akan dikonsumsi, itu akan sebanyak 8 dibagi 2 kali 1 plus 1 ya, atau sama dengan 2. Ya, dan di sini otomatis kalau dia mengkonsumsi 2 barang X dikenakan masing-masing $1, maka penerimaannya adalah $2. Kalau $2 ingin didapatkan tapi dengan cara menerapkan pajak pendapatan, maka pendapatan individu bukan lagi 8 melainkan menjadi $6. Nah, pada kasus demikian ya, maka kita punya indirect utility function yang menjadi 6 dibagi 2 kali akar 1 kali akar 4 atau 1,5. Dari sini kita lihat terjadi penurunan dari 2 menjadi 1,5, yang mana jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya ketika dikenakan pada barang X, di mana kita turun dari 2 menjadi 1,4. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi utilitasnya itu bukan Cobb Douglas, melainkan fixed proportion. Ingat, fixed proportion adalah kondisi di mana kurva utilitas bentuk L, ya, dan kita kalau ingin menambah kepuasannya harus menambah konsumsi kedua jenis barang. Dan kalian nanti bisa coba lihat lagi perhitungannya ada di textbook ataupun juga di praktikum ya. Di sini maka X yang akan memberikan kepuasan maksimum itu akan tercapai pada saat I dibagi PX plus 0,25 PY, dan untuk Y star itu akan tercapai pada saat I dibagi 4 PX plus 4 PY. Plus PY. Nah, maka dari sini kita akan masukkan menjadi fungsi indirect utility. Kita punya ini, kita akan memiliki adalah X star sama dengan I dibagi PX plus 0,25 PY ya. Dan di sini ya, kalau saat kita masukkan 4 Y star ya, maka kita kali 4 dikali dengan 1 I dikali dengan 4 PX plus PY ya. Atau ya kalau saya sederhanakan, kita akan punya sama dengan I per PX ditambah 0,25 PY ya. Jadi ini tampilannya jauh lebih bagus ya, karena mirip dengan yang di atas ya. Nah, dari sini ya, kalau seandainya asumsinya sama seperti sebelumnya, harga barang X1, harga barang Y4, dan income-nya 8, ya, maka kita masukkan ke dalam persamaan, kita akan dapatkan bahwa utilitasnya pada kondisi sebelum pajak adalah sama dengan 4, ya.
Dan ketika barang X dikenakan pajak, ya sekali lagi barang X yang dikenakan pajak, maka harga barang X naik, tidak lagi 1, melainkan dia akan menjadi 2. Ya, maka kita akan punya kepuasan di 8/3. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau seandainya diterapkan adalah pada pajak pendapatan? Ya, dengan cara yang sama kita hitung dulu berapa penerimaan pajaknya. Dan di sini kita akan dapatkan bahwa penerimaan pajaknya adalah sama dengan 8/3 dolar, ya, atau ada 8/3 barang X yang dikonsumsi dan harganya per unit adalah 1. Ya, dengan demikian pendapatan ya setelah diterapkan pajak itu adalah 8 dolar dikurangi 8/3 dolar atau setara dengan 16/3 dolar. Nah, kalau ini kita masukkan dalam fungsinya, kita akan dapatkan adalah 8/3. Jadi di sini coba dilihat bahwa pada fungsi fixed proportion, penurunannya ya pertama adalah 2 menjadi 8/3 pada pajak barang X dan 2 menjadi 8/3 pada pajak pendapatan, yang mana dua-duanya sama. Jadi dengan demikian ya, khusus untuk fixed proportion utility function, ya, dampak daripada pajak lamsam pada barang maupun pajak pendapatan itu akan sama. Kenapa ini terjadi? Karena sekali lagi pilihan pada fixed proportion bersifat rigid. Ya, kalau mau nambah kepuasan harus nambah konsumsi 2 jenis barang, tidak boleh salah satunya saja. Terakhir, ya kita akan coba bahas mengenai minimisasi pengeluaran, ya, di mana di sini kita lihat ya salah satu contoh daripada problema dual, ya. Awal kita maksimisasi kepuasan, sekarang kita balik minimisasi pengeluaran. Ide dasarnya adalah bagaimana cara kita mengalokasikan pendapatan ya untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu. Dan sekarang kita punya kondisi yang berbeda. Sekarang kita punya fungsi tujuannya adalah total pengeluaran yang ingin kita minimumkan. Dan selanjutnya kendalanya adalah kepuasan yang ingin kita capai. Karena kita bilang sih untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu. Nah, dengan demikian ya kita juga bisa membuat sesuatu yang seperti sebelumnya ya kita balik ya kita buat yang kalau sebenarnya ada indirect utility function. Di sini kita akan bisa buat juga expenditure function ya di mana minimal expenditure itu akan sama dengan fungsi daripada P1, P2, Pn dan U ya. Dan di sini kalau kita bandingkan ya antara indirect utility function dan expenditure function itu bisa dilihat pada tabel yang sudah saya siapkan ya. Di sini untuk Cobb-Douglas seperti yang kalian lihat I/2 PX pangkat 0,5 PY pangkat 0,5. Pada expenditure function kalau kita gunakan pendekatan expenditure function kita akan punya 2 PX pangkat 0,5 PY pangkat 0,5 dikalikan dengan U. Dan kalau seandainya kita mencari dengan cara yang benar ya maka hasilnya di antara dua ini akan identik. Makanya disebut dengan problema dual. Saya kira itu materi yang kita harus bahas pada hari ini. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.